Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Mari kita awali dengan membaca doa. Sebelum kita mulai, sebaiknya dimulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Di pelajaran sebelumnya terkait dengan struktur atom. Apa ada yang ingat terkait apa penyusun suatu atom? Proton, neutron, dan Lupa semua? Izin menjawab, Pak. Muhammad Afani Manda. Terdiri atas 3 partikel, yaitu proton, elektron, dan neutron. Oke, Mas Afan, baik. Ada tadi dikatakan proton, elektron, dan neutron. Nah, sedangkan proton dan neutron itu adanya di mana? Letak di inti atom. Inti di atom, Pak. inti atom. Sedangkan elektron adanya di mana? Di kulit. Kulit Di atom, Pak. kulit. Nah, berarti kalau ada yang masih ingat, elektron berada di kulit. Nah, Ya. tetapi elektron yang ada di kulit itu bagaimana posisinya atau letaknya? Belum ada yang tahu kan? Nah, itulah yang akan kita bahas di sini terkait dengan yang namanya apa? Konfigurasi elektron. Nah, itulah yang menjadi topik pembahasan kali ini adalah membahas terkait dengan konfigurasi elektron. Kan unsur itu sudah ditemukan sekian banyak. Kalau unsur itu banyak, berarti otomatis apa yang ada di pikiran kalian? Itu apa? Cara untuk memperoleh informasi yang paling cepat, yang bagaimana, ya kan? Kalau ada contoh bahan kimia seperti ini, di atas dan di bawah, secara logika enak yang mana untuk mencarinya? Yang di bawah, ya benar. Nah, ini tujuan penyusunan atau apa? Tabel periodik untuk menempatkan unsur-unsur berdasarkan klasifikasinya atau golongan-golongannya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas tadi terkait dengan konfigurasi elektron, terkait dengan tata letak unsur. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di sini problem based learning, di mana kalian diharapkan menggali informasi mana tabel periodik itu kalian sudah pernah melihat atau belum zaman SMP? Sudah kan? Nah, Pernah, Pak, pas SMP. Nah, inilah yang harus kita cari apa hubungan antara tabel periodik, konfigurasi elektron dengan periode dan golongan. Suatu rumusan masalah yang apa yang harus kalian pecahkan. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Nah, kalian nanti harus aktif di sini, ya. Tugasnya adalah carilah informasi mengenai hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Informasi yang kalian dapat untuk dikomunikasikan. LKPD yang kemarin Bapak share di WA Group, jadi di sini ada petunjuknya, kalian isi, kalian baca cermati, nanti kalian isi, kalian yang mencari informasi. Waktunya 30 menit ke depan, silahkan terbagi menjadi 3 kelompok, nama-namanya juga sudah ada kan? Sudah ada ya? Sudah dibagi ya? Iya, Pak. WhatsApp. Nah, silahkan nanti kalian komunikasikan secara grup kelompok. Ada yang sudah mau berbicara untuk
menyampaikan hasil telusur informasinya dari LKPD tadi? Dari kelompok C yang mau nyampein Mas Afan, Pak. Iya Pak, apa? Dari kelompok mana? Kelompok Dari C. Oh, Katanya kelompok Afan, C. Pak. Siapa yang menyampaikan? Mas Afan. Mas Afan. Oke. Oh, Mas Afan. Boleh. Mana Mas Afan? Halo. Belum masuk Pak dia. Terus yang kelompok B, siapa yang kira-kira nanti ini? Kelompok A. Siapa nanti yang kira-kira menyampaikan? Saya aja Pak. Diana ya? Ya. Oke, siap. Yang pertama aja hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Oh, Minta perhatian ya teman-teman, maaf kalau salah ya. Jadi hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik itu ditunjukkan oleh jumlah elektron pada kulit valensi. Kalau misalnya jumlah kulit elektron menunjukkan letak periode, sedangkan jumlah elektron valensi menunjukkan golongan dalam sistem periodik. oh ya, Diana sudah memahami ya. Nah, mungkin ada lagi Diana yang mau disampaikan? Enggak ada Pak, makasih. Oke, Boleh sudah ditambah. bagus. Kelompok A mungkin temannya yang mau menyampaikan, mau nambahkan, ada nggak? Cukup, Pak. Halo, Mas Afan. Ya, Nah, nanti katanya mau jadi jubir kelompok C, coba sampaikan bagaimana? jika jumlah elektron luar yang mengisi orbital dalam subkulit sama dengan bilangan kuantum n, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama. Terletak Selain dalam mulai bahas bersama ya. Apa konfigurasi elektron itu? konfigurasi elektron adalah susunan elektron yang berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Oke, konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit menyatakan susunan elektron Elektron pada atom. kan. Nah, di sini kan elektron itu mengelilingi inti. Kulit kedua berarti nama kulitnya apa? L. L, jumlahnya 8. Kulit. Kalau kulit keempat berarti N-nya berarti berapa? 4. 16. Ya. 16 kali 2 berapa? 32. Paham ya? Paham nggak sini? Aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini. Ini kan ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, ada orbital F. 4L. Orbital S itu berapa elektron maksimal yang dapat ditempati? 2 Pak. 2, Pak. Dan D memiliki berapa? 10. 10 elektron. Tuh. Terus yang terakhir, berapa elektron maksimal? 14. 14. Nah, S. S, terus 2S. 2S, terus 2P, 17Cl. Berarti berapa nomor atomnya? 17. 1S di sini 2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 5. Cl, elektron keluarnya berapa? 3S pangkat 2 5 Nah, di depannya adalah menunjukkan kulit. elektron valensinya. Elektronnya mana? Di 5. 25. Berarti kalau dijumlah elektron valensinya berapa? 7. 7. Jumlah kulit menentukan apa? Letak periode. Nah, berarti periode keberapa? 3. 3. Kalau elektron valensinya 7, berarti dia terletak pada golongan ke Cl. Coba dilihat di sini, Cl. Periode ketiga, berarti ini kan? Garis ke sana. Golongan 7A, berarti di sini. Paham? Paham, Pak. Kembangkan tabel periodik sebelumnya ya. Ada tabel periodik apa? Yang Teori pertama kan tabel periodik modern berdasarkan kenaikan nomor atom dan unsur dalam satu golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat dalam sifat-sifat fisika dan
kimia. Sekarang kita fokus ke sini, amatan tabel periodik. Contoh di sini, kalium kan, atomnya berapa? Kan? 19. Nah, konfigurasinya mana? Konfigurasinya ini, kalian bisa lihat. 1S2, 2S2, 2P6. Berapa jumlah kulit? Berarti ada 4 kulit kan? Dia terletak di mana? Berarti periode ke-4 kan? 1, 2, 3, 4. Kalau elektron valensinya berapa? 1. Berarti golongan ke? 1. Paham sampai sini? Paham. Nah, coba lihat di sini. Ya. Si. Si berapa nomor atomnya? 14. 14. Jumlah kulit? 3. 3. Berarti otomatis dia ada baris ke kanan 3 kan? Iya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Periode ketiga, kelihatan? Iya. Kelihatan, Nah, Pak. elektron valensinya berapa? 4. 4. Nah, berarti kesimpulannya adalah letak unsur dalam tabel periodik ditentukan oleh Jumlah kulit. jumlah kulit dan elektron valensi. Nah, itu mungkin materi kita kali ini, ya. Siapa yang mau menyimpulkan secara utuh? Ada yang berani menyimpulkan? Ayo, Mas Afan, sekali lagi simpulkan. Nah, kesimpulannya adalah ini ya, bahwa hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik, ada periode yang dari kiri ke kanan, golongan dari atas ke bawah. Unsur yang terletak pada posisi horizontal dari kiri ke kanan ya, Kiri ke kanan. oleh jumlah kulit. Kalau golongan ditentukan oleh elektron valensi. Jadi ini kesimpulannya. Kalian amati lagi di dalam LKPD itu ya. Jadi ada tabel periodik yang lama, ada golongan A, golongan B, golongan utama, golongan transisi. Tapi kalau tabel periodik yang terbaru itu tidak ada A dan B, melainkan hanya angka saja, urutan golongan pertama 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, tapi semua itu letaknya ditentukan oleh elektron valensi. Kalau untuk elektron valensi pada transisi, yaitu blok 3 sampai dengan blok 12 ini, ditentukan oleh blok D-nya. Ya. Blok D ditambah dengan elektron terluar. Paham ya? Oke, kalau paham, mungkin materi kali ini kita akhiri. Minggu depan kita akan bahas lagi materi selanjutnya, yaitu terkait dengan apa? Sifat-sifat keperiodikan. Karena kalau dalam tabel periodik itu kan dikatakan bahwa berdasarkan sifat, ya kan? Pengelompokan berdasarkan sifat-sifat. Nanti otomatis ada yang namanya sifat keperiodikan dari kiri ke kanan, itu terkait dengan jari-jari, ada ada juga afinitas elektron, terus elektronegativitas itu akan kita bahas minggu depan. Itu dari Bapak, mohon maaf jika ada salah. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Kalau sudah tidak ada, coba mari ditutup dengan membaca doa. Silakan yang mau menutup. Ayo Mas Afan, dengar nggak? Sebelum mari kita sama-sama. Ya, untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku, semoga tetap semangat.
kita akan bertemu lagi minggu depan. Semoga tidak ada kendala, semoga pelajaran yang ke depan menjadi lebih baik. Kalau Bapak ada salah, Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dapat.